Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laila Puspitasari dari Prodi Sistem Informasi. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan konsep MPC. Apa sih MPC itu dalam kode igniter? Mengenal MPC pada CI. Yang pertama adalah ada model, kemudian yang kedua ada V yaitu view, dan yang ketiga C yaitu adalah controller. Mari kita bahas apa saja sih di dalam MPC ini. Yaitu merupakan teknik pemrograman MPC yang merupakan pemrograman yang membagi program menjadi 3 bagian, yaitu ada model, view, dan controller. Untuk model itu berkaitan dengan database. Jadi segala yang kita masukkan ke dalam pemrograman CI kita ini, model ini mencakup berkaitan dengan database. Kemudian ada view itu berhubungan dengan user. Jadi segala yang berhubungan dengan user itu bisa kita sebut dengan view. Kemudian ada controller. Control itu adalah konektivitas antara model dan view. Jadi control ini adalah penghubung antara view dan model. Jadi ini ilustrasi MPC pada kode igniter ya teman-teman. Yaitu ada user yang merequest kepada controller. Jadi si user ini requestnya kepada controller dulu nih. Untuk si kontrol ini adalah koneksi untuk mengkoneksikan kepada model dan juga view. Jadi user ini tidak bisa kalau misalkan langsung merequest ke model atau langsung request kepada view. Jadi dia harus melalui controller dulu. Kemudian di dalam kontrol ini ada model dan view yang sudah saya katakan tadi, yaitu adalah penghubung antara model dan view. Nah, jadi nanti dari view dan model, kemudian si kontrol ini akan merespon balik kepada user gitu. Kemudian kontrol itu menanggulangi interaksi bekerja dengan model, kemudian memilih view yang digunakan. Kemudian di dalam view, yaitu dia menampilkan antarmuka atau interface dari aplikasi kode igniter yang kita buat. Jadi dia menampilkan HTML tag yang kita input. Kemudian di dalam model itu dia mengambil dan menyimpan data CRUD di dalam database. Itu untuk model ya, karena di dalamnya yaitu ada PHP dan MySQL atau yang bisa kita sebut dengan CRUD. Aturan pembuatan controller. Apa aja sih yang ada di dalam controller? Yaitu controller disimpan pada directory atau folder, yaitu application atau controller gitu. Kemudian nama kelas controller harus sama dengan file controller. Jadi namanya itu, nama kelasnya sama file controllernya harus sama. Kemudian nama kelas controller harus diawali dengan huruf besar atau kapital. Dan nama kelas controller tidak boleh menggunakan spasi atau simbol kecuali underscore. Kenapa tidak boleh menggunakan spasi atau simbol kecuali underscore? Karena nanti dia tidak akan berfungsi pada saat kita menyimpan nama kelasnya gitu. Dan tidak boleh ada nama function yang sama dalam satu kelas controller. Jadi nanti dia akan menolak dengan sendirinya. Kemudian aturan pembuatan model. Model disimpan pada directory folder atau application dan models. Application models ya. Di dalam application model, terus
Nama kelas model harus sama dengan nama file model, sama seperti kelas yang sebelumnya. Kemudian kelas model harus diawali dengan huruf besar atau kapital, sama seperti pembuatan aturan yang sebelumnya ya teman-teman. Kemudian ada nama kelas model, tidak boleh menggunakan spasi atau simbol kecuali underscore. Tidak boleh ada nama function method yang sama dalam satu kelas model. Nah, jadi kurang lebihnya ini sama dengan pembuatan aturan pembuatan controller yang sebelumnya ya teman-teman. Kemudian ada aturan pembuatan view. Model disimpan pada directory atau folder application sama. Kemudian untuk menampilkan view ke browser, maka view harus di reload terlebih dahulu di controller. Jadi demikian ulasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman, dan setelah ini mari kita praktekkan dan kita contohkan, dan kita buka Sublime kita. Setelah kita paparkan pertemuan tadi, maka kita akan ilustrasikan di dalam Sublime. Maka kita buka Sublime dulu. Jangan lupa buka sumnya, diaktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini sudah ada user di dalam controller. Kemudian kita buat folder baru, file baru. Jangan lupa di save dulu. Kita kasih nama out.php. Nah, udah. Oke, setelah kita buat kelasnya, kelas baru, kemudian kita input tag php, kemudian kita tambahkan kelas. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Nah, untuk penamaan kelasnya kita namakan menggunakan nama kelas yang sudah kita buat, yaitu .out.php, dan jangan lupa menggunakan huruf kapital di depan kelasnya, karena peraturan dari model yang sudah kita peraturan kelas yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, kayak controller, terus model dan juga view. Dan di another class kita isi dengan CI controller seperti ini. Kemudian untuk functionnya kita buat dulu public function. Untuk construct-nya aku ganti menjadi index, dan di dalam ini kita kosongkan saja teman-teman. Kemudian untuk komentar aku masukkan kita masukkan untuk simbol ini, kemudian this load view, kita gunakan load view, dan kita buat p_origin. Kita tidak boleh menggunakan underscore karena nantinya akan berpengaruh pada codingan yang sudah kita buat. Khawatirkan itu tidak akan berfungsi teman-teman. Jadi kita harus menggunakan underscore pada kelas ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa menggunakan tag penutup, kemudian kita save. Oke teman-teman, setelah kita bikin kelas out di controller, kita akan lanjut dengan membuat kelas di dalam view ya. Di dalam view ini kita akan membuat kelas baru. Kita buka new file, kemudian kita save dengan nama, kita simpan di view ya. Nah, di view kita gunakan dengan nama _login.php. Nah, seperti itu. Setelah itu kita ketikkan
tag HTML seperti itu. Nah, ini akan muncul, kita tinggal masukkan titelnya itu adalah login. Kemudian di dalam body kita masukkan nama ya, yaitu ini halaman login. Oke, sudah kita save. Nah, mari kita coba untuk membukanya. Ini halaman di localhost sistem alumni, kemudian kita buka index.php, kemudian out dan index. Kita lihat akan seperti apa. Jangan lupa sumnya dibuka dulu ya, sumnya diaktifkan dulu. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Ini halaman login, berarti artinya itu sudah berhasil teman-teman, artinya udah selesai. Nah, kemudian kita lanjut buka lagi Sublimenya. Setelah functionnya, setelah kita buat desain tadi, kemudian kita sudah membuat kelas out dan login, maka kita akan coba maka kita akan coba function di dalam satu kelas. Kita akan menambahkan 2 function di dalam satu kelas. Oke, kita kasih space sedikit. Coba kita akan, nah, maka yang akan muncul adalah cannot redeclare out index ya. Nah, ini adalah errornya. Karena kenapa ini bisa error? Karena dalam satu kelas ini tidak boleh menggunakan 2 kelas. Nah, kelas ini namanya sama, yaitu public functionnya sama, yaitu index dan index. Maka dari itu kita ganti index ini menjadi index yang kedua, index 2. Kita coba lagi di sini, enter. Nah, maka halaman halaman login ini berjalan tuh, karena kita menggunakan function yang berbeda. Nah, sekarang kita coba menggunakan function yang kedua, yaitu index 2. Nah, maka namanya juga akan tetap seperti ini, yaitu ini halaman login di dalam satu kelas sama itu. Misalkan nama functionnya itu berbeda, jadi ini bisa berjalan gitu teman-teman. Setelah kita buat ini, kita balik lagi ke Sublime. Kita akan membuat view baru ya, view baru. Kita buka lagi, buat lagi new file, kita simpan di view ya, kita simpan di view. Mana view? Nah, di sini kita namakan login 2.php. Nah, oke. Kita nah, yang ada di login pertama kita copy paste aja ke dalam login 2. Nah, seperti ini. Terus kita ganti nama bodinya jadi ini halaman login 2. Terus diganti juga di dalam class outnya juga di function index 2 kita ganti menjadi vlogin 2. Oke. Mari kita coba di sini. Maka akan muncul ini halaman login 2 karena tadi
kita sudah membuat kelas baru di view, yaitu dengan nama vlogin 2. Kemudian di dalam functionnya juga kita udah menerapkan vlogin 2 pemanggilan kelasnya gitu. Nah sekarang kita ubah deh jadi index aja. Nah maka dia yang akan munculin adalah ini halaman login. Jadi begitu teman-teman, halaman yang sudah kita buat tadi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang kali ini bisa aku paparkan pembahasan tentang MVC ini. Jadi kita akan bertemu di kelas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.